Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Spesial edition cubi. Sidak lahan nenggone calon master bawang merah. Lagi calon, rasa bangga biasa saja. Calon tapi guys, calon itu sudah mau mendekati. Yang jelas ini lahan yang paham Mas Dwi sendiri. Saat ini saya sedang ada di lahan Bocah Belajar Tani. Dan posisi siang ini kita sedang kedatangan tamu dari Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro paling timur, ujung paling timur. Mas siapa? Mas Arifin. Mas Arifin, beliau ini juga petani bawang merah. Tetap pada slogan kita, berbagi takkan mengurangi, ojo bosen tumindak becek. Oke guys, kita masuk ke pokok permasalahan di bawangnya Mas Dwi. Bawang ini sekarang 11 HST. 14. Oh, 14 HST, salah cup. 14 HST ini ditanami varietas apa aja, terus cara olah lahannya seperti apa, biar dikulik sejarahnya oleh Mas Dwi untuk pelajaran teman-teman, dan nanti saya hanya akan sedikit menambahi. Kalau semuanya sudah dijelaskan oleh Mas Dwi, saya tinggal mengiyakan. Next generation Gusman Bojonegoro, calon master bawang merah wilayah Tuban guys. Jadi tetap pantau channel Mas Dwi. Channelnya apa Mas? Bocah Belajar Tani. Bocah Belajar Tani, tidak ada yang disetting, semua Mas Dwi fakta yang ada di lapangan. Jadi apapun yang dikerjakan Mas Dwi itu sesuai fakta di lapangan. Mas Dwi mencoba apa saja itu dicoba di lahannya sendiri, baru di-up ke teman-teman. Betul. Nah seperti itu. Jadi saya tidak usah panjang-panjang karena teman-teman pasti bosan kalau saya yang ngoceh terus, karena di samping saya juga ada calon master bawang merah Mas Dwi. Monggo Mas Dwi diperjelas sejelas-jelasnya, mumpung di konten saya ini varietas apa saja, terus benih berapa, pupuknya pakai apa, olah lahannya seperti apa, dijelaskan semuanya. Monggo. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Gusman. Saya awali Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk viewer, khususnya viewernya Gusman Bojonegoro, semoga sehat selalu di masing-masing daerah. Amin. Yang pertama, saya karena saya kehadiran suhu saya juga Mas Arifin, ini tamu dari kabupaten sebelah. Yang pertama, ini saya tanam banyaknya benih itu sekitar 120 kilo. Ini ada 5 varietas. Pertama itu yang paling dominan, mayoritas adalah benih terlarang Mas Gusman, saya bilangnya. Oke. Karena ini di kontennya Mas Gusman. Siap. Benih terlarang. Benih terlarang. Tidak boleh ini, karena bukan varietas. Bukan varietas. Lanjut. Yang kedua, tetap ada tajuk. Kemudian ada lokal Jogja atau bisa disebut juga crok atau juga dul kali. Itu orang Jogjanya bilangnya itu dul kali dan crok itu 2 varietas, tapi ditanam di lahan saya itu sama saja, tidak ada perbedaan. Terus kemudian ada biru batu yang dari Probolinggo, kemarin ada cuman sekitar 1 on. Dari Mas Haji Maulana. Mas Haji Maulana Probolinggo. Terus kemudian ada benih rogolan bauji guys. Jadi ini saya tanam terpisah, saya kasih anjir. Sedikit saya kulik tentang sebelum saya lakukan tanam, ini saya olah lahan ini seperti biasa, metode SOP-nya tetap menggunakan SOP Gusman Bojonegoro. Hanya saya tetap, karena saya ini tergolong, saya nggak nurut sama Gusman. Punya inovasi sendiri ya? Ya, saya uji coba menggunakan kompos kohe ayam yang notabene kohe ayam yang pakai sekam.
Jadi kohe ayam boiler. Itu yang pakai sekam, yang notabene banyak wilayah, banyak daerah dan banyak petani itu bawang merah berstatement kalau kohe ayam yang pakai sekam itu memang subur, tapi nanti pasca panennya atau setelah dipanen itu resikonya banyak umbi yang busuk. Double. Nah, ini saya uji coba di lahan saya sendiri. Saya tidak menyarankan di lahan orang. Karena kalaupun ini nanti sukses, nanti caranya akan saya bagikan buat dulur semua yang melimpah daripada limbah kandang-kandang ayam supaya bisa digunakan oleh para petani bawang merah. Karena ini subur, memang saya akui subur. Dan untuk tanaman saya ini, saya rasa di usia 14 HST ini, menurut saya pribadi belum ada masalah apapun. Dan ini lahan ini kita injak bertiga ini, bedengan ini lebarnya 2,5 meter. Ini memang tengahnya ada jalan, tapi baru pertama kali ini, karena ini suhu saya yang menginjak, jadi saya izinkan. Bahkan saya sendiri pun belum pernah sekalipun naik di bedengan ini. Jadi buat dulur semua, kalau musim penghujan, jika bedengannya luas, bedengannya lebar, kalau tengahnya dikasih jalan, saran saya jangan naik di bedengan. Karena itu satu, menimbulkan parit di tengah. Itu nanti akan jadi tempat air di situ. Itu lahan akan cepat lembab atau bisa dikatakan bantat. Beda lahan, beda agroklimat. Di tempat saya ini kalau saya buat bedengan kecil-kecil, maka saya akan capek nyiram. Karena tanahnya itu, pagi ini lahan saya ini terendam banjir air hujan. Kemudian saya kuras, baru sekitar 4 jam sudah pecah. Sudah kering. Untuk atasnya. Dan bawahnya pun itu homogen, jadi lembab tapi tidak bantat. Itu kenapa bedengannya saya bikin lebar, karena itu alasannya. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa kok saya kalau disarankan bikin bedengan kecil-kecil yang dalam gotnya, kok bedengannya Mas Dwi lebar? Itu alasan saya. Oke, kita lanjut ke sesi tanya. Ini saya sendiri dimintai komentar tentang tanaman saya sendiri oleh sang suhu saya, tapi saya juga akan melemparkan pertanyaan kepada tamu yang datang dari kabupaten sebelah. Menurut Mas Arifin, tanaman saya, tanaman bocah belajar tani, ini mumpung ada suhu saya, jadi bebas mau katakan apa saja, mumpung ada suhu saya. Jadi kalau saya nanti ada tambahan, biar ditambahin sama Mas Gusman. Menurut Mas Arifin, tanaman saya seperti apa? Terlalu subur. Terlalu subur? Iya. Beresiko enggak ini? Tanya suhunya. Tanya Gusman. Iya. Soalnya ini terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Cepat lah. Terlalu kasaran. cepat. Ya. Saman tanya sendiri. Jadi ya. Saya nggak tahu kok. Oke. Jadi tanaman saya itu 14 HST. Tingginya itu sudah ada yang 35 sampai 40 cm. Ada yang 40 cm. Ada yang 40 cm tingginya. 14 HST. Nah, untuk itu saya akan juga berkeluh dengan Mas Gusman. Di lahan saya ini bebas dari moler, satu pun tidak ada yang moler. Tapi ada gendala 1-2 itu blorok. Nah, blorok itu daunnya seperti ada belang-belang tapi bukan trotol. Itu nanti bisa sedikit dijelaskan Mas Gusman titik amannya seperti apa gitu. Oke, kita lanjut ke sang suhu. Monggo suhu. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari calon master bawang merah. Ya, Cep ya. Oke, di sini saya tambahi, saya sedikit tambahi aja, guys. Sedikit tambahi karena nanti yang penasaran dengan penjelasan Mas Dwi langsung bisa cari channel Bocah Belajar Tani. Di situ komplit dari olah lahan sampai saat ini. Karena saya datang tadi habis kemana Mas? Daerah Terpan. Terpan Lamongan. Lamongan. Kecamatan Babat, kita sosialisasi tentang budidaya bawang merah. Karena saya melewati rumah beliau Mas Dwi, saya mampir dan diajak ke lahan. Yang jelas sebenarnya tidak begitu penting saya konten di sini, karena setiap harinya sudah dikonten sama Mas Dwi. Tapi karena saya diminta sama next generation saya, jadi saya tetap datang ke lahan. Oke, kita masuk ke pokok permasalahan. Tanaman Mas Dwi
Benar kata Mas Arifin tadi, terlalu cepat pertumbuhannya itu bisa imbas dari pemberian kohe yang bercampur skam. Broiler ini ayam potong apa ayam petelur? Potong yang putih. Ayam putih, guys. Ayam putih, bukan ayam petelur. Di sini sedikit saya jelaskan, kotoran hewan yang paling bagus itu ayam petelur. Itu yang pertama. Jadi kalau ini nanti ayam putih ini bagus di tempatnya Mas Dwi, dengan metode Mas Dwi, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dari Mas Dwi. Karena Mas Dwi sendiri saya haramkan memberi metode-metode ke teman-teman sebelum dia itu mempraktekkan di lahannya sendiri. Itu benar-benar saya tekankan ke Mas Dwi, dan Mas Dwi bisa memahami apa yang saya inginkan. Oke, tentang tanaman Mas Dwi yang ada blorok, untuk saat ini karena masih 14 HST, saya masih berpikiran bukan imbas dari media tanam. Menurut saya itu masih imbas dari benih. Entah itu benih yang ada luka atau benih yang sedikit agak kempos, kita kurang paham. Untuk sementara itulah. Jadi bukan karena media tanam, Mas ya. Jadi bisa karena faktor benih untuk sementara waktu. Untuk yang penasaran nanti blorok itu kena apa, langsung mampir ke channel Mas Dwi. Nanti sampean jelaskan blorok itu ternyata apa, bisa sembuh atau tidak. Kalau bisa sembuh, metodenya, metode pengobatannya itu seperti apa. Blorok nanti disut Mas Yusuf ya. Sutnya tak taruh paling depan, guys, karena banyak viewer Gusman Bojonegoro yang bilang katanya mau disut, mana yang disut, padahal sudah kita sut. Disut itu disuting, didekatkan itu loh, guys, disut gitu. Jadi nanti sut Mas Yusuf ya, kita taruh paling depan. Mas Dwi menamainya blorok, untuk sementara blorok. Tapi satu bedeng itu hanya saya cuma lihat satu. Nggak tahu kalau ke sana, tapi yang jelas untuk keseluruhan tanaman Mas Dwi sampai saat ini, sampai 14 HST, belum ada yang moler. Walaupun menurut saya ini tanaman terlalu vigor. Lagi-lagi Mas Dwi kalau tanam bawang merah itu benar-benar cepat larinya ke atas, dan itu sangat membahayakan. Tapi Mas Dwi punya metode sendiri yang mampu menghalau moler. Terbukti di tanaman Mas Dwi yang sebelumnya, walaupun tanamannya itu tingginya segini, hampir sebangkean, tapi tanpa disentuh trotol sama sekali. Untuk metodenya seperti apa, lagi-lagi kunjungi channel Mas Dwi Bocah Belajar Tani. Oke guys, itu sedikit penjelasan dari kita Mas Dwi ya. Untuk yang masih penasaran untuk kelanjutan tanaman ini, bisa lihat apa? Channel Bocah Belajar Tani. Channel Bocah Belajar Tani. Satu lagi, ini kalau menurut Mas Gusman dari sekian varietas, ini yang paling ibaratnya di 14 ini yang paling unggul yang mana? Menurut saya yang paling unggul masih tetap tajuk, guys. Tajuk. Saya enggak berani mau bilang yang terlarang. Yang jelas yang kurang unggul bau cirogolan. Ya betul. Tapi gini Mas Gusman, ini sedikit saya juga berkelakar. Ini kita tunggu nanti di 36 ST. Oke. Saya akan buktikan kalau benih terlarang itu yang paling bagus. Kalau untuk segi konten itu akan lebih bagus. Tapi kalau segi tonase, mohon maaf, memang saya nyerah. Sekarang sudah 4 kali tanam, saya nyerah dengan suhu saya. Kalau tajuk itu akan tetap tonasenya lebih unggul. Saya tanam benih terlarang itu tonase 22 kilo. Itu menurut saya sudah top. Tapi ternyata di saat yang bersamaan di satu lahan, tajuk saya keluar 26. Masih tetap kalah sama tajuk. Walaupun positif di lahan itu nanti yang inisial M itu yang terbagus, tapi tetap kualitas tajuk. Oke, itu sedikit informasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Mas Arifin yang jauh-jauh datang. Mas Arifin ini yang sharingnya sama Mas Dwi. Jadi ada apa-apa langsung sharing ke Mas Dwi. Kebetulan tadi ketemu saya di rumahnya Mas Dwi. Dari saya Gusman Bojonegoro, berikut sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto, berikut sang tamu kita Mas Arifin, dan sang tuan rumah pemilik lahan Mas Dwi yang punya channel Bocah Belajar Tani. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.